back to this channel, Juragan Soal Sulit. Di sini saya akan membahas proses pembakaran dalam dan siklus fluida dalam regenerator. Sebelum melanjutkan video ini, angka baiknya untuk subscribe dan like channel ini supaya cepat berkembang. Ya, kita akan membahas pada pembahasan pertama, yaitu proses pembakaran dalam. Nah, pada gambar di samping menunjukkan sebuah sistem terbuka, yaitu ketika partikel dan energi dengan mudahnya keluar masuk sistem. Proses pembakaran pada gambar tersebut menggunakan sebuah media atau ruangan sebagai tempat pembakarannya, di mana bahan yang akan diproses adalah campuran udara dan bahan bakar. Dengan sebuah mekanisme tertentu, udara dan bahan bakar tersebut dimasukkan ke dalam ruang bakar karena udara memiliki tekanan sehingga pada kondisi tertentu terjadinya siklus termodinamika, yaitu proses isobarik, yaitu volume tetap, sehingga udara yang dimasukkan tadi terjadi tekanan tinggi. Dan pada saat yang tepat bahan bakar dimasukkan ke dalam sistem ruang bakar sehingga terjadi proses adiabatik atau color tetap terjadi, sehingga terjadi pembakaran di mana hasilnya tersebut menghasilkan sebuah energi baru, yaitu energi panas dan tekanan yang lebih besar. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu pada gambar ini menunjukkan sebuah sistem tertutup, yaitu sistem yang dindingnya hanya dapat dilewati oleh energi panas. Panas hanya dilewatkan melalui media atau ruangan luarnya saja. Panas tidak akan mendeskripsikan nilai panas yang konstan, sehingga gantinya ketika terdapat kesetimbangan jumlah energi yang keluar masuk sistem, temperatur sistem dan lingkungan memiliki nilai temperatur yang sama. Pada gambar ini terjadi proses isobarik atau tekanan tetap. Bahan yang akan diproses adalah udara dengan temperatur ruang, di mana udara dimasukkan ke dalam ruangan heating session, dan di luar ruangan dialiri panas atau ditambahkan panas. Panas merambat radiasi ke dalam ruangan sehingga udara di dalam ruangan akan terjadi perubahan temperatur. Hasil dari proses tersebut adalah udara dengan temperatur yang lebih tinggi dari udara masuknya. Kita akan melanjutkan ke pembahasan gambar kedua. Yang pertama ini adalah pembahasan dari proses siklus dari pembakaran dalam. Yang selanjutnya adalah siklus fluida dalam regenerator. Nah, pada gambar 9.25 menjelaskan siklus termodinamika, yaitu siklus reversible atau bolak-balik, misal kayak pembolak-balikan semua sistem itu. Semua sistem ini dibolak-balik. Siklus ini merupakan sebuah siklus di mana perubahan dapat dibalikkan ke keadaan semula.
tanpa mengubah keadaan sekelilingnya. Pada siklus ini, tidak ada kerugian panas karena gesekan, radiasi, atau konduksi. Siklus akan reversibel jika semua proses yang membentuk siklus juga reversibel. Prinsip kerja mesin tersebut adalah memanfaatkan adanya perubahan tekanan fluida dan volume ruangan pada sistem tertutup. Fluida pada sistem ditempatkan pada ruangan pipa. Fluida bebas bergerak dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Fluida digunakan untuk menggerakkan sudu-sudu. Ini sudu-sudunya. Pada turbin sehingga sudu-sudu menerima tekanan dari fluida. Tekanan fluida yang dihasilkan disimpan di dalam sebuah regenerator sudu turbin. Akibat adanya tekanan fluida ini menyebabkan turbin berputar. Karena sistem dalam keadaan tertutup, maka tidak ada fluida yang keluar sehingga fluida setelah menggerakkan sudu tekanannya akan berkurang. Tekanan fluida yang sudah rendah ini kemudian terdorong oleh perputaran sudu baling-baling sehingga kembali menjadi tekanan. Keadaan tersebut terjadi berulang secara periodik, sehingga terjadi gerakan turbin yang dapat berputar dengan kecepatan dan tenaga tertentu sesuai dengan tekanan fluida di dalam sistem tersebut. Terima kasih. 그렇게 가버리면 어떡해? 뛰지 말라고! 그렇게 가버리면 난 어떡해? 난 어떡해?